Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zara Rohma dengan NIM 22311110012, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Komarudin. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang positivisme Aguskom. Sebelum masuk pada penjelasan materi positivisme Aguskom, saya akan menyampaikan biografi Aguskom. Aguskom memiliki nama lengkap Isidore Marie Auguste Francois Xavier-Combe, yang lahir di Montpellier, sebuah kota kecil di barat daya di negara Prancis pada tanggal 19 Januari 1798. Aguskom meninggal pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Aguskom melanjutkan pendidikan di École Polytechnique bidang psikologi dan kedokteran. Masuk dalam pembahasan materi positivisme. Positivisme adalah aliran dalam filsafat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar, manakala bersifat logis, empiris, dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya juga terukur. Jadi, positivisme ini mengandalkan sebuah fakta yang dimana fakta adalah objek yang bisa diobservasi di lapangan dan juga dengan panca indera. Dalam positivisme Aguskom, hanya hal-hal yang bisa dilihat atau diraba oleh panca indera yang bisa diterima, dan positivisme tidak memasukkan hal-hal mistik dalam sebuah observasi. Inti dari anti-positivisme yang pertama, menolak segala sesuatu atau pengetahuan yang bersifat abstrak atau metafisik atau di luar fakta dan tidak bisa dibuktikan rangkaian kerja ilmiah. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa positivisme tidak menerima hal-hal mistik atau hal yang tidak dibuktikan kenyataannya di lapangan, juga tidak bisa diraba atau dilihat oleh panca indera. Yang kedua, korespondensi yang dikuatkan dengan koheren. Jadi, sudah ada observasi di lapangan yang sesuai dengan kenyataan, kemudian dikuatkan dengan pernyataan logis yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Yang ketiga, pendekatan induktif, di mana membuktikannya dengan observasi beberapa hal, kemudian disimpulkan dan menghasilkan sebuah jawaban. Yang keempat, bersifat materialis. Sumber pengetahuan positivisme adalah akal dan data-data empiris yang ditelaah dengan rasionalitas. Ciri utama dari positivisme adalah positivisme menolak segala hal di luar fakta empiris dan menolak penggunaan metode di luar yang digunakan untuk mengkaji fakta empiris seperti jin, roh, dan lain-lain. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa positivisme tidak menerima hal-hal mistik dan hanya menerima hal-hal yang bisa dilihat dan diraba oleh panca indera. Hukum 3 tahap perkembangan intelektual. Yang pertama, teologis. Teologis ini berarti dihubungkan pada hal-hal gaib. Yang kedua, metafisik. Ini berarti masih spekulasi atau kira-kira tanpa adanya bukti ilmiah. Yang ketiga, positivisme, yaitu memahami melalui data dan fakta empiris dan bersifat sementara. Maka dari itu tidak bisa diterima jika hanya spekulasi dan harus dibuktikan dengan observasi atau kenyataan. Akibat positivisme. Akibat dari positivisme melahirkan berbagai teori sosial. Salah satunya berpandangan bahwa semakin modern suatu masyarakat, maka sisi religiusitasnya akan semakin menurun karena berfokus pada rasionalitas, dengan segala hal harus dibuktikan secara fakta atau observasi. Kegagalan positivisme. Teori ini gagal menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern sekalipun masih percaya pada hal-hal supranatural dan juga masyarakat tidak kehilangan sisi religiusitasnya. Kesimpulan dari materi positivisme Aguskom. Positivisme Aguskom menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar manakala bersifat logis, empiris, dan dapat dibuktikan melalui observasi dan hasilnya juga terukur. Positivisme tidak memasukkan hal mistik dalam observasi karena sumber pengetahuan positivisme adalah akal dan data-data empiris yang telah ditelaah dengan rasionalitas. Observasi yang menggunakan teori positivisme ini harus memberi jarak pada hal yang diteliti, karena jika dekat dengan hal yang akan diteliti, maka penelitiannya dianggap tidak bisa objektif. Sekian dari saya, penjelasan materi positivisme Aguskom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.